Mulai. Oke, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska, Buru Marpaung. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang garis singgung persekutuan luar, sekarang kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan dalam atau disingkat dengan GSPD. Oke, perhatikan ya anak. Untuk menentukan yang namanya panjang garis singgung persekutuan dalam, kita menggunakan tetap yang namanya dua buah lingkaran, di mana di sini lingkaran yang pertama titik pusatnya kita buat adalah si P, dan titik pusat untuk lingkaran kedua adalah si Q. Nah, yang merupakan garis singgung persekutuan dalam yaitu kita ambil penggaris ya, kita tarik dari sini, yaitu dari lingkaran pertama, dia menyinggung pada lingkaran yang pertama dan menyinggung pada lingkaran yang kedua. Oke, kita misalkan di sini berarti ada namanya titik singgung si A. Kemudian di sini ada namanya titik singgung si B. Oke, dari sini dapat kita peroleh yang namanya jari-jari untuk lingkaran yang besar, yaitu jari-jarinya yaitu PA, di mana kita tarik dari titik pusat ke garis singgung lingkaran, kita namakan dengan R besar. Sedangkan untuk jari-jari yang kedua, yaitu kita tarik garis dari titik Q ke titik B, yaitu BQ, kita namakan dengan jari-jari R kecil. Jadi AB, panjang AB inilah dinamakan dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, bagaimana menentukan yang namanya garis singgung persekutuan dalam dari AB? Yaitu dengan menarik suatu garis yang sejajar dengan AB. Oke, kita cari yaitu garis yang sejajar dengan AB tanpa mempengaruhi yang namanya posisi dari penggaris ini. Kita tarik garis yaitu melalui titik pusat si Q. Oke, kita tarik garis AB yaitu melalui titik pusat si Q. Kita tarik garis seperti ini ya nak ya. Oke, nah ini kita tarik juga garisnya nih, perpanjangan dari PA sehingga dia berpotongan pada satu titik. Oke, nah titiknya ini kita namakan misalkan adalah titik CR. Nah, maka dapat kita simpulkan jika ini adalah R kecil, otomatis AR ini juga dinamakan dengan R kecil. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan, Bu? Yaitu kita perhatikanlah segitiga dari siapa? PQR. Kita perhatikan di sini anak, saya tarik garis lagi. PQR. Oke. Nah, kita pandang segitiga PQR, saya kasih dengan warna seperti ini ya, biar kita bisa nampak. Segitiganya. Oke, coba kita perhatikan. Sesuai dengan NB yang sudah kita perhatikan pada garis singgung persekutuan luar, bahwa setiap garis yang menyinggung lingkaran selalu tegak lurus. Betul sekali ya. Maka jika AB juga tegak lurus, otomatis si PR terhadap si RQ juga adalah tegak lurus. Oke, maka terbentuklah segitiga PQR, yaitu segitiga apa? Iya, segitiga siku-siku. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa jarak dari kedua titik pusat itu kita namakan sebagai siapa? Iya, betul, si K. Dan si RQ itu sama dengan siapa? Si AB, yaitu sebagai garis singgung persekutuan dalam. Oke. Nah, bagaimana dengan panjang PR, Bu? Kita perhatikan PR-nya. Ini dia panjang PR. Panjang PR itu kita peroleh dari mana? PA ditambah dengan AR, di mana PA itu adalah R besar, sedangkan AR itu adalah R kecil. Maka PR itu kita tambahkan. Berarti apa? R besar ditambah dengan R
kecil. Oke, maka untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam itu tidak lain yaitu dengan menggunakan apa? Dalil Pitagoras. Iya, betul sekali. Dalil Pitagoras. Apa itu dalil Pitagoras, nak? Yaitu kuadrat sisi miring. Kita misalkan panjang sisinya si C, maka C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ada jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, kita misalkan si A, berarti kuadratnya A kuadrat dengan B kuadrat. Oke, yang segitiga siku-sikunya ini saya buat kemari. Saya pindahkan ya. Dia menjadi seperti ini. Saya buat dia tidur ya. Yang ini tadi adalah si P, ini adalah si R, dan ini adalah si Q. Di mana panjang PQ tadi adalah K, panjang PR adalah siapa tadi? R besar tambah R kecil. Sedangkan RQ kita nyatakan sama dengan si AB, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Oke, maka sesuai dengan dalil Pitagoras, maka sisi miring kuadrat berarti siapa? Si K ya. K kuadrat sama dengan A kuadratnya, siku-sikunya di sini ya. Berarti kakinya jatuh pertama di PR, berarti siapa? R besar tambah R kecil apa? Kuadrat ditambah B-nya siapa? Yang ini kakinya jatuh ke sini, RQ, berarti GS siapa itu? GS PD pangkat 2. Maka ini kita pindahkan, nak, menjadi apa? K kuadrat dikurang R besar tambah R kecil kuadrat sama dengan siapa? Iya, betul sekali. GS PD, garis singgung persekutuan dalam kuadrat. Kita balikkan, Bu, boleh. Garis singgung persekutuan dalam kuadrat itu akan sama dengan ini ya. K kuadrat dikurang R besar tambah R kecil kuadrat. Maka ini kan kuadrat, kita harus mencari garis singgungnya. Berarti kedua ruasnya kita akarkan. Oke, maka menghasilkan garis singgung persekutuan dalam itu akan sama dengan akar dari siapa, nak? K kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Oke, inilah untuk rumus pada garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Oke, inilah materinya. Mana ada kok pahi? Nggak ada detiknya terpotong. Ini. Oh iya. Lanjut. Gini dulu. Oke, kita lanjut contoh soalnya ya. Yang pertama yaitu LOTS ya, untuk low order thinking skill-nya, untuk berpikir tingkat rendahnya, ini nomor 1. 2 buah lingkaran, ini dia sudah saya gambarkan, masing-masing berpusat di titik P dan Q. Oke, berarti ini kita misalkan titik pusatnya si P, ini si Q. Setuju ya, nak? Kemudian panjang jari-jari PA. A harus kita cari. Di mana titik si A? Dan jari-jari BQ. BQ sudah ada, B-nya belum. Oh, ini sudah diketahui. Nah, AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Berarti kita gambarkan. Yaitu di sini ya, persekutuan dalam. Berarti ke dalam lingkaran ini ya. Maka kita tarik garis. Ini kita misalkan sebagai siapa? A atau di sini si A. Sesuai dengan ini PA, berarti ini A ya, nak? Ya, baru QB, berarti ini B. Oke. Nah, katanya PA-nya adalah berapa? Ini kita tarik garis. PA 7 cm, ini 7. Kemudian BQ berapa? 3 cm. Ini tarik 3 cm. Kemudian PQ berarti panjang PQ itu adalah panjang dari jarak kedua titik pusat. Ini ya, PQ berarti sebagai apa ini? K ya, K sama dengan 26 cm. Oke, yang ditanya adalah panjang AB, berarti panjang persekutuan dalam lingkaran. Sama seperti tadi, kita tarik garisnya ke atas. Kenapa saya buat gambar? Supaya kamu tahu, nak, paham. Di mana dia yang namanya menggambarkan panjang garis persekutuan dalam lingkarannya. Ini tadi siapa, nak? Si R. Oke, betul.
Kalau ini 3 berarti ini 3. Oke, betul sekali. Nah, berarti sesuai dengan segitiga PQR, berarti masuk kita ke rumusnya. Apa tadi rumusnya? Ini dia ya. Kita buat kembali. Garis singgung persekutuan dalam itu sama dengan apa? Akar dari K kuadrat dikurang R besar tambah R kecil kuadrat. Oke, kita masukkan. Berarti garis singgungnya yang mana? RQ atau sama dengan AB. Oh, kebetulan itu yang ditanya, Bu. Oke, berarti sama dengan. Kita tentukan dulu siapa tadi si K-nya. K sama dengan 26. Baru R besar, yang ini ya. Berarti R besar sama dengan 7 cm. Kemudian R kecil, yang ini Bu, yang 3, iya 3 cm. Oke, tinggal kita masukkan kemari. Bu, tanpa membuat gambar boleh? Boleh, nggak ada masalah ya. Kita masukkan. K-nya berapa? 26 kuadrat. Supaya apa? Kamu paham dulu nak dengan melihat gambar, tapi harus terlebih dahulu buat gambar ya. Kemudian R besarnya berapa tadi? 7, berarti 7 tambah R kecil 3. Kemudian kuadrat sama dengan akar. Kita cari nak 26 kuadrat berapa? Itu artinya 26 kali 26 ya. Kalau kamu kalikan itu akan menghasilkan 676 dikurang 7 tambah 3. Ingat sesuai operasi hitung matematika. Duluan kita kerjakan ya dalam kurung. Berarti 10 dikuadratkan menghasilkan 100 ya, benar sekali. Oke nak, kita kurangkan ini. Berarti 676 dikurang 100 berapa? 576. Akar dari 576 itu adalah 24 cm. Inilah jawaban untuk nomor 1. Oke, masih bisa ya diikuti ya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Yaitu untuk soal mods-nya, yaitu middle order thinking skill-nya ya, untuk yang menengahnya. Perhatikan, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkarannya adalah 24 cm. Kita gambarkan langsung. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Oke, berarti kita tarik garis. Ini kita misalkan si A, ini si B. Berarti ini panjang garis singgung persekutuan dalam. Berapa panjang garis singgungnya? 24. Berarti ini 24. Kemudian panjang jari-jari lingkaran keduanya adalah 12 dengan 6. Berarti yang paling besar siapa? 12. Berarti di lingkaran besar. Kita tarik garis. Ini adalah 12 cm. Kemudian untuk yang kecilnya berarti di sini. Yaitu berapa? 6 cm. Tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Oh, berarti yang mana? Yang ini. Ini dinamakan apa tadi? Dinamakan dengan K kecil. Ini dinamakan dengan K kecil. Oke, berarti kita tarik lagi seperti yang tadi. Ini tarik ke atas sejajar. Oke, pertemuannya ini juga kita perpanjang garisnya. Oke, ini tadi kita misalkan si P, ini si Q, berarti ini siapa? R. Oke, berarti ini 6, berarti ini berapa? 6 juga ya. Ini 6. Berarti panjangnya ini semua berapa? Iya, 18. Kemudian titik pusatnya ini jarak kedua titik pusatnya 24. Berarti yang ditanya adalah GSPD. Betulkah? Oh, bukan Bu. Yang GSPD itu adalah 24, yang ditanya adalah K-nya. Oke, kita masuk ke rumusnya tadi. Garis singgung persekutuan dalam itu dirumuskan dengan akar K kuadrat dikurang R besar tambah R kecil kuadrat. Maka GSPD-nya sudah diketahui berapa? 24 ya, garis singgung persekutuan dalamnya. 24 sama dengan akar K, itulah yang mau kita cari. Ya kan? Karena yang diketahui tadi GSPD-nya adalah 24. Ini R besarnya adalah 12, R kecilnya adalah 6. Berarti K kuadrat kurang R besar. 12 tambah R kecil, 6 kuadrat. Oke, Bu, bagaimana mencari K-nya ini, Bu? Kalau seperti ini. Oke, enggak masalah ya. Berarti kita apakan? Iya, kita pangkat 2 kan. Berarti kita pangkat 2 kan ini. Berarti 24 pangkat
Iya, 2 sama dengan. Ini kita kuadratkan, Nak. Berarti hilang akarnya. Tinggal siapa? K kuadrat dikurang 12 tambah 6 berarti 18 kuadrat. Oke, tinggal kita selesaikan. 24 kuadrat berapa, Nak? Iya, 576, yaitu 24 kali 24. K kuadrat dikurang 18 kuadrat berapa? 18 kali 18 berarti 324. Oke, ini kita pindahkan dia kemari. 576 negatif menjadi positif 324 itu sama dengan siapa? Iya, K kuadrat. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Kalau kita jumlahkan berarti hasilnya berapa? Iya, betul sekali. 900 sama dengan K kuadrat. Kita balikan ya, Bu. Boleh. K kuadrat sama dengan 900, maka K sama dengan apa? Plus minus dari akar 900 berapa, Nak? 30 ya. Nah, karena ini merupakan satuan panjang untuk sentimeter, maka kita ambil yang positifnya. Berarti nilai K itu adalah 30 cm. K itu yaitu merupakan jarak kedua pusat lingkarannya sama dengan 30 cm. Oke, untuk yang terakhir, hotsnya ya. Nah, di sini saya ambil dari buku kita ya, buku kurikulum 2013, yaitu ini merupakan salah satu hotsnya. Perhatikan, Nak, nomor 3. Diketahui dua lingkaran, ini dua lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, pasti ya, satu yang besar, satu yang kecil. Jika kedua pusat lingkaran tersebut, oke, jaraknya, berarti kita tarik garis dari kedua pusatnya, ini. Kita misalkan tadi ini siapa? B, betul. Ini adalah Q. Berapa jaraknya? 20 cm. Berarti ini 20 cm. Maka di sini kita buat apa itu? K ya. K sama dengan 20 cm. Oke. Dan panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke, berarti yang ini. Kita tarik garis lagi. Dan persekutuan dalam. Ini dia ya. Kita misalkan siapa tadi ini? Ini titik singgungnya si A, yang ini titik singgungnya adalah si B. Kita tarik perpanjangan garisnya. Oke, dia sampai kemari. Oke, kemudian ini kita perpanjang. Oke, perpotongannya itu kita misalkan tadi siapa? Si R. Oke. Nah, berarti ini adalah garis singgung persekutuan dalam sama dengan berapa? Sesuai di soal 16 ya. Maka ini 16 cm. Maka kita tulis di sini garis singgung persekutuan dalamnya adalah 16 cm. Oke. Kemudian apalagi katanya di soal? Di sini katanya jika panjang jari-jari salah satu lingkaran tersebut adalah 10. Kita belum tahu apakah 10 itu yang besar atau yang kecil. Lihat opsinya untuk yang kecil. Oh, berarti di sini dia. Kita misalkanlah berarti ini adalah 10 cm. Berarti dia R besar. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa ini jadi jari-jari lingkaran besar ya, karena di sini opsinya adalah pasti di bawah dari 10. Maka ini dinamakan, Nak, untuk jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, berarti yang ditanya adalah siapa? Iya, R kecil. Maka kalau di sini adalah R kecil, maka di sini juga adalah R kecil. Maka terlihat pada segitiga PQR, ini kan tadi tegak lurus ya, Nak ya. Tegak lurus untuk segitiga siku-siku, berarti ini salah satu siku-sikunya adalah siapa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah 10 tambah R kecil. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah panjang dari jari-jari lingkaran yang kedua, di mana PQ-nya sudah kita ketahui yaitu si K. Si garis singgung persekutuan dalamnya pun sudah ada yaitu 16, dan yang ini adalah sebagai R besarnya itu adalah sebagai 10 cm, dan yang ditanya adalah R kecil. Iya, ini yang mau ditanyakan. Oke, berarti sesuai dengan rumus dari garis singgung. Kita buat ya, garis singgung persekutuan dalam itu dirumuskan dengan akar dari siapa?
Ya, akar dari K kuadrat dikurang R besar tambah R kecil. Oke, kita buat di sini ya, bentar ya nak. R kecil kuadrat. Oke, siapa garis singgungnya? 16 Bu. Iya, 16 sama dengan akar dari K-nya berapa? K-nya 20. 20 kuadrat dikurang 10 tambah R kecil kuadrat. Oke, nah Bu, mencari CR-nya bagaimana? Sama seperti tadi nak, berarti kita apakan? Iya, kita pangkat 2 kan dia. Oke, kita pangkat 2 kan, ini berarti 16 kuadrat sama dengan ini dikuadratkan hilang akarnya, 20 kuadrat dikurang, yuk 10 tambah R pangkat 2. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya 16 kuadrat berapa nak? Oke, 16 kali 16 Bu. Iya betul, berapa hasilnya? Iya, 256 sama dengan 20 kuadrat. 400 dikurang siapa? 10 tambah R pangkat 2. Oke, kita pindahkan ini kemari menjadi positif ya. 10 tambah R pangkat 2 itu akan sama dengan 400. Ini kita pindahkan menjadi dikurang 256. Oke, berarti 10 tambah R pangkat 2 itu sama dengan berapa, ini kita kurangkan nak? Jika kita kurangkan 400 dengan 256 itu akan menghasilkan 144. Oke Bu, gimana ngerjakan ini? Ini kita cari pangkat 2-nya nak, karena ini kan berpangkat 2 ya. Maka 10 tambah R berpangkat 2 itu akan sama dengan berapa pangkat 2 ini nak? Kita ingat 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat berapa? 140. Oh, pas sekali. Berarti ini 12 kuadrat. Karena sama-sama dia pangkat 2, ini boleh kita tembak nak. Gitu ya Bu. Iya. Maka karena ini sudah dia kita tembak, tinggal siapa? Iya, 10 tambah R itu akan sama dengan berapa? 12, betul sekali. Maka R, wah gampang ini Bu. Ya silakan nak. 12 dikurang dengan 10, berarti R-nya berapa? 2 cm. Oke, inilah jawaban untuk panjang jari-jari lingkaran yang kedua, yaitu berapa tadi? 2 cm. Oke, jawabannya adalah A. Oke, demikian anak pembelajaran kita. Untuk sebagai latihanmu, ini saya berikan ada 4 soal ya. Kamu kerjakan di buku latihan. Yang tadi boleh kamu buat dalam buku catatan ya. Ibu bacakan soal untuk nomor 1, yaitu 2 buah lingkaran berjarak 40 cm dari titik pusatnya. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 14 cm dan 10 cm, hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke, untuk nomor 2, 2 buah lingkaran jari-jarinya 10 cm dan 6 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12 cm, maka tentukan jarak pusat kedua lingkaran. Yang ketiga, panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran, itu ada dalam di atas ya, adalah 32 cm dan jarak pusat kedua lingkaran itu adalah 40 cm. Jika salah satu jari-jari lingkaran kecilnya, udah dikasih tahu ini nak, lingkaran jari-jari lingkaran kecil berarti R kecil ya, maka hitunglah panjang jari-jari lingkaran lainnya, otomatis R besar. Good. Nah, sedangkan nomor 4 ini juga termasuk hot ya nak. Diketahui 2 lingkaran yang masing-masing berjari-jari R dan R tambah 1. Berarti otomatis yang mana yang R kecil? R ya. R besarnya adalah R tambah 1 karena bertambah 1. Bagus sekali. Panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran tersebut adalah 3R. Nah, jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 15 cm, maka tentukanlah panjang CR. Oke, demikianlah nak untuk soal latihan kamu. Jika kamu ada ingin bertanya atau mungkin ada yang tidak kamu pahami untuk saya terangkan kembali, oke boleh ya nak, dengan menghubungi Ibu Iska di WA Ibu di 0813 9683
4402, yaitu dengan Ibu Iska Marpau. Oke, demikianlah nak materi pembelajaran kita, yaitu dari panjang garis singgung persekutuan dalam. Terima kasih, saya harapkan nak kamu tetap stay at home, tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran seperti biasanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.